Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 3 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Dan bacaan singkat bab 10 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selain mengutus ke-12 rasul, Yesus juga mengutus 70 murid lain untuk mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mereka tidak hanya diutus untuk masuk ke sebuah kota dan mewartakan damai sejahtera di sinagoga-sinagoga atau tempat-tempat lain di mana banyak orang sering berkumpul, tetapi juga masuk ke rumah-rumah. Untuk itu, Yesus berpesan, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Tinggallah dalam rumah itu, janganlah berpindah-pindah rumah." Begitulah pewartaan Injil dan Kerajaan Allah pertama-tama merupakan warta damai sejahtera yang dimulai di dalam rumah. Pada masa kini, Yesus pun juga memilih dan mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing, kita diutus untuk saling mewartakan Injil dan Kerajaan Allah, saling menciptakan dan mewartakan damai sejahtera, saling menyembuhkan. Semua ini dimulai di dalam keluarga. Rumah dan keluarga adalah tempat yang pertama, utama, dan tak tergantikan bagi setiap orang untuk mengalami dan belajar mewujudkan sukacita Injil, Kerajaan Allah, damai sejahtera, dan saling menyembuhkan. Doa bersama dalam keluarga, membaca dan merenungkan kitab suci bersama-sama, berbagi pengalaman hidup sehari-hari, saling mengampuni dan meneguhkan, saling bekerja sama, melakukan pekerjaan rumah sehari-hari adalah bentuk-bentuk konkret, panggilan, dan perutusan kita.
Kalau di rumah dan di dalam keluarga tercipta suasana demikian, ketika masing-masing anggota keluarga keluar dari rumah untuk ke tempat kerja, ke tempat tetangga, ke sekolah, dan kemanapun, mereka juga akan membawa, mewartakan, dan menciptakan suasana hidup yang sama. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam menjalankan perutusan, kita tidak boleh bertumpu pada kecakapan manusiawi belaka, tetapi kita harus mengandalkan kuasa Allah. Terbukti bahwa akhirnya para murid itu kembali dengan gembira sambil bersaksi, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami menjadi utusan-utusan yang berani mewartakan kebenaran dan selalu mengandalkan Tuhan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.